Sambutan yang terasa sangat hangat saat ini membuat saya tidak dapat menyembunyikan perasaan haru yang dalam. Rasa haru karena saya teringat kepada lahirnya gagasan ini sekitar 4 tahun yang lalu, terkenang pada rapat lengkap pengurus Yayasan Harapan Kita pada bulan Maret 1971 yang menyetujui gagasan saya untuk membangun taman ini. Terbayang kembali, puluhan orang mulai memikirkan dan merencanakan pembangunannya. Teringat kembali pekerjaan-pekerjaan pertama meratakan tanah sebagai langkah awal mewujudkan gagasan itu. Tergambar kembali ribuan orang tekun bekerja menggarap bangunan demi bangunan dari sudut ke sudut taman yang luas ini. Dan saya juga teringat betapa masyarakat menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap pelaksanaan gagasan itu. Sebagian dengan suara yang tenang, sebagian lagi dengan suara yang lantang. Kami berterima kasih kepada mereka yang setuju, karena persetujuan itu mendorong kami untuk segera bekerja. Kami juga berterima kasih kepada mereka yang tidak setuju, karena ketidaksetujuan mereka sebenarnya ingin mengingatkan kami agar kami tidak berbuat salah. Dan dengan begitu mendorong kami untuk bekerja lebih berhati-hati. Saat ini, segala suka duka dan segala jerih payah selama 4 tahun itu telah terwujud hasilnya. Karena itu, kami bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kami merasa lega karena gagasan pembangunan taman ini dimengerti oleh masyarakat. Tanpa pengertian itu, taman ini tidak mungkin terselesaikan. Sebab sejak semula kami menyadari bahwa pembangunan taman ini hanya mungkin dilaksanakan dengan gotong royongan masyarakat dan akan dipersembahkan kepada masyarakat. Para hadirin yang terhormat, ciri utama dari taman ini adalah penampilan Indonesia yang besar dalam bentuknya yang kecil. Seperti yang kita saksikan bersama di sini, kita jumpai rumah-rumah adat atau bangunan-bangunan lain dari ujung ke ujung tanah air kita yang merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Kami merasa perlu memelihara warisan kebudayaan yang demikian, terutama untuk mencegah kemungkinan punah karena dilanda oleh tuntutan-tuntutan pembangunan masyarakat modern. Kami merasa perlu mengabadikan sebagian warisan kebudayaan itu justru pada sekarang, pada masa mereka yang mengerti segala hal ehwalnya masih ada, mengerti bentuk lahiriahnya, dan memahami semangat yang terkandung di dalamnya. Di tempat ini diharapkan dapat kita saksikan kesenian dan adat istiadatnya daerah dengan latar belakang bangunan dan suasana yang diusahakan mendekati kenyataan. Penampilan kebudayaan dan kesenian daerah akan mendorong usaha untuk menghidupkan dan mengembangkan kerajinan rakyat di daerah-daerah, juga pemasarannya. Secara singkat, taman ini juga menyediakan diri untuk menjadi tempat mengenalkan daerah secara menyeluruh, termasuk potensi-potensi dan kemungkinan-kemungkinannya. Karena berbagai tujuan yang cukup luas jangkauannya itu, maka sejak semula Yayasan Harapan Kita memohon bimbingan dan bantuan pemerintah dalam membangun taman ini
juga bantuan dan pandangan dari kalangan masyarakat luas. Harapan kami itu tidak sia-sia. Pemerintah telah membimbing dan membantu kami. Sumbangan dari kalangan masyarakat kami terima tanpa ikatan, semata-mata didasarkan atas keikhlasan dan persetujuan atas gagasan dan tujuan pembangunan taman ini. Sampai dalam wujudnya yang sekarang, taman ini telah menelan biaya sebesar 4,5 miliar rupiah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harapan Kita. Sangat jelas bahwa taman ini bukanlah hasil kerja satu orang. Yang saya perbuat hanyalah melahirkan gagasan agar bangsa Indonesia memiliki taman ini. Yang juga saya perbuat adalah mengajak banyak orang, mengajak lebih banyak orang, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuat gagasan itu menjadi kenyataan. Taman ini adalah hasil kegotong royongan ribuan orang, ibu-ibu dan bapak-bapak, wanita dan lelaki, mereka yang muda usia dan mereka yang lebih tua, dermawan besar sampai penyumbang kecil, pejabat tinggi sampai pesuruh, perencana dan arsitek, dan seniman dan tukang batu dan lain lagi. Juga bantuan dan bimbingan pemerintah Republik Indonesia, dan juga sumbangan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dari seluruh wilayah tanah air kita ini. Taman ini dibangun oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Yayasan Harapan Kita hanyalah sekedar menghimpun dan menggerakkan kemampuan masyarakat. Karena itu sudah sepantasnya melalui pemerintah, Yayasan Harapan Kita mempersembahkan kembali karya masyarakat ini kepada masyarakat. Suatu persembahan yang mungkin hanya merupakan sekeping wujud kebudayaan dari bangunan kebudayaan Indonesia yang besar dan indah kepada generasi Indonesia di masa kini dan masa nanti.